Oke, untuk kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedikit berbeda dari video-video yang lain. Di setiap live itu teman-teman tanya eh, apa racikan komputer PC itu yang kelas mid-range, tapi performanya eh, cukup bisa diandalkan untuk game-game online yang ada sekarang ya. Jadi di sini gua coba press budgetnya gua press sekecil mungkin, tapi performanya bisa libas game-game online sekarang. Jadi di sini gua ambil overallnya, nggak hanya performanya yang luar biasa untuk game online, tapi juga seperti konsumsi dayanya karena untuk gua yang penggunaan PC itu nonstop 24 jam, itu penggunaan daya itu wajib dihitung juga ya, wajib dihitung juga. Jadi ini overallnya. Jadi kalau ada yang kalian rasa ini kurang bagus atau ada yang lebih baik, silakan kalian pelajari lagi, kalian hitung-hitung lagi. Kalau memang ada yang lebih baik, silakan kalian taruh di kolom komentar biar teman-teman yang nonton video ini bisa hitung-hitung atau mikir-mikir lagi gitu ya. Oke, jadi kita buka browser ya. Di sini kita untuk patokan harga kita pakai harga di Shopee biar ada patokan harga yang jelas. Di sini nggak disponsori sama sekali oleh pihak manapun ya. Jadi channel kecil seperti ini ya pasti belum lah. Jadi ini murni dari eh, apa riset pribadi ya. Jadi riset pribadi gue seperti ini. Jadi gue juga PC antusias ya. Jadi sedikit banyak ngerti lah soal komputer ya. PC gue sekarang bahkan gue rakit sendiri. Ini water cooling Ryzen 5 5600X, water cooling 3070 RTX 3070. Gue rakit sendiri. Nah, ini gue sangat menyarankan ke teman-teman semua kalau kalian mau rakit PC kelas mid range, ini yang paling bagus menurut gue ya. Kalau kita bicara CPU gua kasih saran kalian pakai Ryzen 3 4100. Nah, kita akan hitung untuk harganya. Nanti kita akan total di akhir jumlahnya keseluruhan berapa. Jadi untuk CPU kita akan ambil yang ini aja, 1.125.000 rupiah. Oke, untuk CPU 1.125.000 rupiah ya. Berikut motherboard. Di sini motherboard kalau bisa gue kasih saran kalian cari motherboard walaupun ini hanya Ryzen 3 ataupun kalian cari Intel i3, itu gue kasih saran untuk motherboard cari yang ada heatsink VRAM-nya. Itu wajib ya, untuk sekarang itu wajib. Untuk motherboard kalau gua cari yang ASRock ya, yang ASRock B450. Nah, di sini bisa kalian dapat dengan harga yang jauh lebih murah dari awal pas prosesor ini rilis. Awalnya kita cari yang ini itu harganya di kisaran 1516. Tapi sekarang 1380 bisa kalian dapat ya. Jangan kalian ambil yang terlalu murah. Memang kalau kita bicara budget, kalian cari yang murah. Tapi eh, saran gua pribadi itu kalian ambil yang memang ada pada umumnya dipakai banyak orang. Kenapa? Karena biar kalau ada apa-apa kalian bisa lihat tutorial update BIOS, ada tutorialnya banyak di YouTube. Seperti ini kan. Kalian cari yang ini, Steel Legend itu kalian kalau buka YouTube banyak sekali tutorialnya. Kalau ada apa-apa kalian bisa cek di sana. Nah, itu alasan-alasan kecil yang sangat harus diperhitungkan kalau kalian mau cari apa-apa ya. Jadi di sini kita ambil yang ini ya. 1.360, 1.360. Ai, bentar. Tambah 1.360.000. Tambah, oke. Ada 2 juta ya. Yang berikut storage ya. Untuk storage kalian silakan cari uh, minimal SSD ya. Minimal SSD. Nah, untuk storage itu minimal kalian harus pakai SSD. Nah, kenapa SSD? Karena kalau mechanical drive kayak hard disk ya, itu pelan. Ya, kalian tahu sendiri lah ya. Kalau SSD lebih cepat 10 minimal dia 10 kali lebih cepat dari hard disk. Kalau kasih saran itu kalian cari yang M.2 biar nggak makan kabel dari
power supply, kabel SATA dari power supply. Bisa langsung colok di motherboard. M.2. Kalau gua kasih saran M.2 ya. Kalian cari M.2. Tapi kalau nggak ada, ya kalian bisa ambil yang SATA biasa kayak gini. Tapi lebih bagus yang kayak gini. Ya SSD M.2 yang kayak gini. Jadi yang ini 256 harganya 189. Itu kalian bisa cari merek apa aja, yang penting minimal untuk jumlahnya itu 256. Itu minimal ya, minimal. Jadi kita ambil yang ini aja. Untuk merek silakan kalian cari merek yang menurut kalian paling baik. Tapi di sini kita ambil gambarannya aja ya. Kita gambarannya aja. Tambah 189.000. Nah, di sini juga bisa kalian tambah dengan hard disk eksternal ya, untuk penyimpanan video, penyimpanan foto, penyimpanan lagu dan lain-lain. Untuk hard disk itu sekarang murah, kalian bisa dapat 1 TB dengan harga 500.000, tapi saya gua nggak akan masukkan di sini ya. Di sini kita pakai gua aja ya, biar kita berasa lebih dekat sama kayak kalau kita bikin konten Mir4. Oke. Karena di sini ini awalnya konten game ya. Ini konten game seharusnya, tapi karena banyak yang tanya jadi kita bikin konten yang ini untuk sekali ini ya. Nanti kalau banyak yang tanya lagi beberapa waktu ke depan, kalau banyak hardware yang udah upgrade, udah yang paling baru, kita bikin lagi. Oke. Jadi untuk penyimpanan udah ya, untuk penyimpanan. Sekarang untuk RAM. Di sini RAM di DDR4 ya. Ini DDR4. Kalau DDR4 itu, kalau kita bicara RAM itu, apalagi kalau Ryzen. Nah, kalau AMD itu yang paling utama itu speed dari RAM kalian. Untuk sekarang itu minimal itu 16 GB, minimal 16 GB untuk RAM-nya. Standar untuk standar speednya itu 3200, itu udah paling minim ya, udah minimal. Jadi kita cari yang ini 8 ini ya, Kingston Fury 8 GB DDR4 3200. Tapi saran gua kalian cari yang kit, yang versi kit. Jangan yang kayak gini satu kalian beli 2 kali. Nah, yang kayak gini yang kit. Takutnya kalau kalian beli satu-satu nanti salah, untuk speednya salah, atau kalian lupa, kalian amit-amit kalian beli merek lain dan timingnya beda juga, ya amit-amit kan. Jadi kalian beli yang kit kayak gini. Oke, jadi tambah 539. Oke. Terus selanjutnya kita cari PC case aja ya, casing. Nah, untuk casing itu kalian bisa cari, kalau kalian press budget, kalian mau press budget kalian bisa cari di marketplace Facebook. Itu di sana harganya murah-murah. Kalian cari yang second aja, karena kalau nggak menaikkan performa gaming, itu ngapain kalian buang duit di situ. Selama ya bisa jalan PC kalian, bisa main game dengan nyaman, silakan kalian pakai aja. Tapi di sini karena harus dihitung di budget, jadi kita cari yang standar-standar aja lah. Kalian di sini udah ada include power supply di sini ya, ini udah ada include power supply. Tapi kalau gue kasih saran, power supply itu seperti jantung dari komputer, sangat penting. Jadi jangan kalian pakai bawaan. Ini bisa kalian beli dan kalian jual lagi power supply-nya, bisa. Ini sangat untung. Kita ambil yang ini aja 260, atau ini bisa, silahkan kalian cek di marketplace biar lebih enak ya. Di sini kita ambil yang ini aja ya, biar lebih cantik kan, kelihatannya lebih cantik. Kita tambah 260.000. Harganya bisa beda sedikit ya, bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit, tergantung dari waktu yang kalian cari. Mungkin ada naik harganya atau turun, tergantung ya. Jadi power supply, selanjutnya kita cari power supply. Untuk power supply PC, oke, mungkin kita tulis power supply PC. Nah, untuk power supply PC minimal kalian harus ambil itu 550 plus 80 minimal ya. Nah, seperti ini. Aerocool juga bagus ya, bagus. Dia kadang ada RGB-nya juga. Tapi ya sesuaikan dengan budget kita lah. Kita build PC mid range,
nggak mungkin kita beli 550 plus 80 yang harga 800.000 kan. Oke, jadi kita ambil yang harganya sedikit rasional lah dengan build kita yang mid range. Jadi kita ambil yang ini, kita tambah lagi PC case, power supply. Sekarang tinggal VGA. Nanti kita akan bahas juga kalau kalian ingin build PC nggak pakai VGA. Oke, jadi kita cari yang terakhir itu VGA. Jadi VGA sekarang harganya udah murah. Kalau kalian buka marketplace, kalian hoki, kalian bisa dapat 1660 super dengan harga 1.800.000. Kemarin gua buka marketplace itu dapat 1.800.000 1660 super baru, bahkan nggak ada debunya, masih di dalam kotak. Orangnya katanya dia untuk kebutuhan kuliah. Jadi kita dapat jackpot di situ. Tapi di sini kita akan cari yang baru ya, dengan alasan garansi. Oke, dengan alasan garansi. Kita cari sekarang yang paling paling murah dengan performa yang baik itu RX 580. RX 580. Nah, di sini itu kalian bisa lihat ada brand namanya Asurix. Ini gua nggak disponsori ya. Di sini gua nggak disponsori, kita nggak disponsori di sini. Kita bikin apa video dengan brand Asurix sebagai VGA karena performa dan harganya itu bagus aja sih. Karena performa dan harganya bagus, nggak ada alasan lainnya. Karena kita bahas mid range. Oke, jadi Isurix di sini untuk pilihan VGA-nya, harganya standarnya kayak gini ya. Untuk Isurix itu ada banyak ya, banyak tipe VGA juga. Bisa kalian lihat di sini 1660 super dengan harga yang super murah di sini. Jadi yang ini 5000 580 8 GB itu harganya 1 juta tambah 1.299.000 rupiah. Buset, Isurix harganya kayak gini. Oke, jadi totalnya itu seperti ini. Totalnya seperti ini. 5.300.000 kalau kita bulatkan. 5.300.000 rupiah untuk totalnya. Ini bisa kalian pakai untuk bermain game online sekarang. Apapun gamenya, kalau kalian settingnya 1080 di normal itu rata-rata game sekarang bisa kalian libas. Kalian mau main Mirror, kalian mau live streaming main Mirror, silakan. Untuk yang build kita yang kali ini itu kalau hanya Mirror dengan setelan normal kalian live streaming itu sudah sangat bisa. Kalau kalian mau iseng-iseng live stream di FB itu bisa. Oke, jadi untuk budget build kali ini yang mid range dengan VGA jadi totalnya 5.271.999. Nah, kita akan bahas sekarang kalau kalian malas atau mau press lagi budgetnya ya. Kalian mau press lagi budgetnya gimana? Nah, kali ini itu kalian bisa singkirkan untuk RX 580-nya, VGA-nya kalian bisa singkirkan. Kalian nggak usah beli VGA dan kalian ganti dengan Ryzen 5 5600G. Nah, kalian bisa ganti VGA-nya itu dengan ini. Otomatis kalian ganti VGA-nya dengan ini, prosesornya juga kurang dong harganya. Jadi yang tadi prosesornya 1 juta kurang lebih berapa tadi? 1 juta, 1 jutaan kalian kurangi yang itu, VGA-nya kalian kurangi 1.300.000 dan kalian ganti pakai ini. Jadi budgetnya agak di bawah sedikit ya. Jadi kita kita tambah dulu yang ini ya. Kita tambah dulu yang ini 1.999 baru sama dengan kita kurangi yang Isurix tadi. Kita kurangi yang Isurix tadi ya. 1.299.999. Terus kita kurangi Ryzen. Kita kurangi Ryzen yang tadi harganya. Ini ya. Kita kurangi lagi 1.125.000 sama dengan. Nah, kalau kita nggak pakai VGA, kita jatuhnya seperti ini. Harganya seperti ini.
Kalau kalian mau lebih murah lagi, mau lebih murah lagi ya. Oke bang, gua hanya mau main Mirror 1 tab, atau gua hanya mau main COD, nggak mau streaming, tapi dengan performa yang baik juga. Nah, kalian bisa cari PC build up. Jadi kalian bisa cari PC build up. Silakan kalian cari yang contohnya PC-PC build up itu yang kayak gini ya, yang kayak Lenovo kayak gini kan. Kayak gini kan. Nah, PC-PC build up itu maksudnya seperti ini. Tapi yang perlu kalian ingat, kalau kalian cari PC build up yang kayak gini, kalian harus tambahkan VGA. Tapi jangan jangan risau dulu, walaupun kalian harus tambahkan VGA. Biasanya PC build up seperti ini itu harganya jauh lebih murah ya. Nah, yang kalian harus perhatikan, kalian harus cari casingnya itu yang power supply-nya itu pada umumnya power supply yang biasa, bukan power supply yang bawaan pabrik. Nanti gua kasih contoh ya. Ntar kita kembali dulu. Jadi kita santai aja ya, di video ini kita santai aja. Nah, di sini gua kasih contoh ya. Mungkin ada ini tampilan dalamnya. Nah, ini untuk yang seperti ini, uh, power supply-nya ini yang biasa, yang normalnya. Ada yang bawaan pabrik yang agak susah, kalau kalian cari itu nggak bakal dapat di toko-toko komputer. Jadi saran gua kalian cari yang PC build up dengan setelan power supply yang ada pada umumnya. Biasanya itu dari build upnya HP ya, build upnya HP. Nah, biasanya dari build upnya HP gini, itu eh, casingnya lumayan bagus, dan bagian dalamnya power supply-nya itu kayak gini, yang pada umumnya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk harganya ya. Bisa kalian lihat sendiri untuk harganya. Ntar kita eh, nggak bisa di copy ya. Ini 4846 ya. Di sini 4846, kita catat dulu 4.846. Nah, ini untuk harganya. Nah, kita singkirkan dulu. Nah, kalian cari PC build up yang kayak gini, tapi saran saya cari yang Gen 6, minimal itu generasi ke-6 dari Intel. Rata-rata untuk generasi di zaman itu paling banyak PC build up pakai Intel, karena untuk AMD itu kalah bersaing zamannya bulldozer, itu kalah jauh untuk performa. Tapi beda dengan sekarang ya. Nanti gue jelaskan kenapa kita pakai Ryzen di sini ya, di akhir video aja. Di sini Core i5 6500 ini udah cukup, prosesornya udah cukup kalau kalian pakai hanya untuk main game online. Kayak gua masih main Point Blank, gua masih main Mirror, gua hanya pakai main Dota, gua hanya main COD, gua hanya main CS:GO. Itu game-game kayak gitu masih dilibas sama i5 6500 ini ya. Oke, kita cari yang SSD. Nah, di sini karena nggak ada SSD yang 200 GB ya, 256, kalian ambil yang ini aja. Kenapa gue nggak sarankan kalian ambil hard disk? Di sini hard disknya 500 GB ya, 500 GB. Ini nggak akan berguna untuk sekarang 500 GB ini. Kalian download filmnya itu 4 GB, 5 GB, 6 GB sekarang. Nggak akan berguna. Nah, kalian ambil yang ini aja, SSD. Ini pun nggak akan kalian pakai nanti. Kalau bisa nggak dipilih lah. RAM ini, kalau bisa nggak dipilih juga nggak dipilih sih. Tapi karena harus, silakan kalian ambil yang 8 GB, karena untuk game online kalian main biasa 8 GB udah lebih dari cukup. Nah, di sini harganya 1.750.000 udah lengkap ya. Udah lengkap. Jadi 1.750.000. Ini PC build up ya. Kalian tambahkan VGA yang iSurix yang 1.299.000. Tereng, 3.049.999. Kalian bisa mainkan game online yang paling bagus saat ini dengan settingan 1080 dengan settingan grafik normal. Kalian bisa mainkan game apa aja yang ada saat ini dengan settingan kayak gitu. Tapi ingat di 1080 normal ya. Oke, jadi untuk
bukan tutorial ya, untuk gambaran rakit PC midrange itu paling murah yang bisa kalian dapat sekarang, yang bisa gua kasih ke kalian sekarang itu seperti ini ya. Kita bulatkan aja 3.050.000, kita bulatkan aja ya. Ini nantinya ya, karena iSurix-nya itu memakan daya sampai 150 watt. Itu kalian cek power supply-nya, itu kalau di bawah 500 watt itu kalian ganti aja. Kalian beli yang 400.000 tadi, kalian tambah 400.000 jadi 3.500.000. Oke. Jadi untuk harga seperti ini kalian bisa mainkan game yang ada sekarang dengan nyaman. Itu 3,5 itu ya masih standar lah. Harganya standar tapi kualitasnya bagus ya. Oke, jadi kayak gini untuk racikannya. Nanti kalau kalian bertanya kenapa nggak pilih Intel, begini ya. Intel yang Ryzen 3 4100 dengan Intel yang i3 seri 12, jadi generasi ke-12, itu penggunaan daya yang i3 bisa 100% lebih banyak daripada Ryzen 3 yang 4100. Serius. Silakan kalian cek di review-review. Dan kalau kalian pikir emang yang Ryzen 3 4100 ini sebagus apa sih? Nah, Ryzen 3 4100 ini jauh lebih baik daripada i7 yang 7700K. Yang dulu itu CPU rajanya untuk game, rajanya untuk post production. Ryzen 3 4100 ini jauh lebih baik dari itu. Tapi sedikit lebih di bawah dari i3 yang 12 gen, yang generasi ke-12. Sedikit kalau kalian main game, sedikit lebih di bawah, tapi penggunaan daya jauh lebih hemat. i3 bisa pakai i3 yang generasi ke-12 dibandingkan dengan Ryzen ini bisa pakai 100% penggunaan daya lebih banyak. Jadi kayak gitu aja, itu alasan kenapa di rakitan ini gambaran rakitan ini kita pakai Ryzen. Nanti kalau kalian kurang setuju silahkan kalian tinggalkan komentar, kita bahas lagi. Mudah-mudahan kedepannya kalau ada hardware baru yang keluar yang lebih bagus bisa lebih murah lagi, karena sekarang untuk market crash-nya cryptocurrency itu di posisi yang sangat baik untuk para gamers. Jadi kalian bisa beli peralatan komputer dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Oke, jadi seperti ini untuk videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, nyalakan notifikasi biar nanti kalau kita live ada notifikasi, kita bisa bincang-bincang di sana. Silahkan kalian mau bahas apa aja di luar game juga bisa. Kalian mau bahas sesuatu yang di luar game juga bisa. Thank you ya. Terima kasih dan selamat malam.